Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bani TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali mereview dan menjelaskan teman-teman ya, apa saja sih fitur-fitur unggulan dan beberapa kekurangan dari speaker Sony di seri MHCV 43D. Nah, dan ini sekedar info merupakan seri speaker yang tahunnya mungkin keluar di tahun 2023 dan masih eksis sampai saat ini. Dan seperti biasa di sini tentunya kita juga akan menjelaskan fitur-fitur dari speaker ini dan terakhir nanti kita akan spill kualitas audio serta harga terupdate dari speaker ini. Tapi sebelum video dimulai, untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan fisik dari speaker Sony di seri MHCV 43D. Sekedar info, ini merupakan seri keluaran speaker di tahun 2023 ya, atau 2023 awal dari Sony dan masih eksis sampai saat ini. Karena ini terus diproduksi teman-teman ya, dan seri upgrade-nya pun belum ada. Nah, dan sekedar info, ini bukan seri speaker portable yang ada chargernya, jadi dia masih menggunakan koneksi listrik. Nah, yang pertama di sini kita akan langsung jelaskan mengenai kekurangan dari speaker Sony ini. Nah, oke, untuk kekurangan pertama saya bisa jelaskan ya, di seri speaker MHCV 43D-nya ini dia belum menggunakan teknologi charger atau baterai. Jadi ketika kalian ingin membawa speaker ini ke mana contohnya camping atau keluar dari rumah yang tidak ada colokan listrik, tentunya tidak bisa nyala ya speakernya karena belum ada teknologi charger maupun baterainya. Jadi kalian harus standby ada colokan port listrik atau kabel listrik yang terkoneksi langsung ke speakernya, baru kalian bisa menyalakan speaker ini dan mengoperasikannya. Oke, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, saya bisa lihat ya tampilan settingannya ini dia tidak sesimpel yang seri-seri charger ya. Dia masih menggunakan full settingan manual seperti ini. Kita bisa lihat ya, dan tapi komplit sih, itu dia kelebihannya ya, sedikit ya. Kita bisa lihat tampilannya ini merupakan sedikit kekurangan bagi kalian yang ingin memiliki speaker dengan UI atau user interface yang lebih gampang. Kita bisa lihat. Ini dia agak sedikit lebih banyak untuk settingannya. Nah, itu menurut teman-teman yang ingin simple ini merupakan kekurangan teman-teman ya, karena agak sedikit lebih ribet. Oke, itu kekurangan yang kedua. Dan kekurangan ketiga kita bisa lihat dari tampilan ya. Mungkin teman-teman yang ingin memiliki tampilan speaker yang itu simple dan tidak banyak lekukan-lekukan, ini merupakan kekurangan bagi kalian ya, karena speaker ini banyak banget untuk tonjolan-tonjolan, contoh seperti untuk tweeternya, ada mid-range dan woofer, serta tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini. Jadi banyak banget tekstur-tekstur yang ditonjolkan pada speaker Sony ini teman-teman ya, kita bisa lihat. Nah, jadi kekurangannya sih kurang lebih seperti itu ya, dan ada beberapa kritik dari konsumen untuk speaker Sony ini, dia dibilang agak sedikit lebih lama modelnya teman-teman ya, karena dia masih mengadopsi DVD atau CD. Nah, tapi ini untuk beberapa orang juga untuk kelebihan ya, karena speaker lain tidak menggunakan ini. Banyak banget juga kritik dari konsumen dibilang ini model lama teman-teman ya, padahal ini merupakan opsi dari Sony. Ketika kalian memiliki kaset atau DVD atau CD, bisa kalian setel di speaker Sony ini. Nah, jadi kurang lebih itu saja sih untuk kekurangan ya, sedikit banget sih kekurangan sebenarnya dari speaker Sony ini, karena kelebihannya pun juga banyak banget. Oke, sekarang kita akan spill untuk kelebihan dari speaker Sony ini. Nah, kalau untuk kelebihan di sini nggak usah diragukan lagi ya, speaker Sony ini juga memiliki suara yang sangat powerful. Nanti di akhir video kita akan spill karena dia sudah memiliki banyak jenis speaker. Yang pertama itu ada tweeter teman-teman ya, dua tweeter di bagian depannya untuk vokal, ada mid-range di bagian tengahnya ini, dan woofernya ini kurang lebih di kisaran 8 inan. Jadi lumayan besar ya, dan suaranya itu pasti kenceng banget. Oke, dan tampilan belakangnya pun dia juga ada seperti garis-garis seperti ini ya. Nah, ini juga ini seperti lubang speaker. Jadi power suaranya itu nggak hanya bertumpu ke bagian depan saja, belakang ini mungkin dia mendapatkan sedikit keluaran suaranya atau output suaranya. Jadi ini lumayan kencang banget karena jenis speaker yang digunakan itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 jenis speaker di bagian depannya.
Oke, itu dia untuk kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua, di sini dia masih menggunakan settingan full seperti ini. Jadi kalian bisa bagi kalian yang ibaratnya mau nyeting manual speaker, tentunya ini sangat kelebihan untuk kalian, dan fitur-fiturnya pun bisa kalian setting secara manual. Nah, inputnya pun juga sangat lengkap. Di sini dia ada LED player, teman-teman ya. Jadi full settingannya akan muncul di bagian sini. Di sini juga ada USB, inputnya ya lengkap banget. Colokan mic-nya ini ada 2. Nah, mic 2-nya ini bisa kalian fungsikan untuk alat musik ya, contohnya keyboard dan gitar. Dan di sini pun juga ada settingan-settingan lainnya, contoh seperti party LED dan party chain, ada Fiesta juga, Mega Bass, Bluetooth juga sudah ada. Dan di sini settingan function-nya pun juga lumayan lengkap. Ada radio, ada audio in, ada TV, DVD, USB, dan Bluetooth. Jadi kurang lebih ada 5 function yang bisa kalian gunakan pada speaker ini. Selain itu juga ada gesture control, teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa gunakan untuk efek-efek DJ biasanya ya. Jadi kalian bisa gunakan tanpa menyentuh. Dia akan menghasilkan efek-efek suara, teman-teman ya, yang bisa kalian gunakan ketika speaker ini sudah di-setel atau dinyalakan. Oke, ini on off, ini play, ini skip untuk radio juga bisa. Di sini juga untuk settingan player DJ, ada sampler, karaoke, dan masih banyak lagi. Ada settingan EO, voice changer, settingan gitar, volume gitar level, dan volume masternya. Ini mic dan gitar bisa kalian setting masing-masing di sini volumenya. Kurang lebih volumenya itu di kisaran 20-an ya, jadi lumayan kencang banget. Dan volume masternya itu kurang lebih di kisaran 50-an. Nah, selain itu di sini juga ada sound field, jadi kalian bisa setting di sini untuk efek-efek suara yang ingin kalian gunakan. Ini udah otomatis ya, jadi kalian tidak perlu menambahkan mixer manual di speaker ini. Udah disetting gampang banget, sesuai yang mana sih yang enak kalian dengar itu bisa dipakai. Dan selain itu kelebihan lainnya, speaker dari Sony ini masih mengadopsi speaker yang masih include dengan DVD player, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin mengoneksikan atau kalian masih mempunyai kaset-kaset CD atau DVD, bisa langsung disetel di speaker Sony ini. Caranya cukup gampang, kalian tinggal tekan ini, masukkan kasetnya, habis itu masukkan lagi dan langsung play. Nanti kalian bisa langsung ngeplay untuk DVD atau CD yang ingin kalian setel di speaker ini. Oke, nah selain itu untuk kelebihan lainnya, speaker Sony ini sudah support dengan teknologi with party chain. Jadi kalau kalian memiliki 2 speaker seperti ini atau speaker Sony lainnya yang sudah support party chain, bisa kalian gunakan untuk menghasilkan teknologi audio yang stereo, teman-teman ya, atau suara yang bisa kalian letakkan jauh ya dari jaraknya ini. Contoh 5 meter, 6 meter bisa kalian taruh di pojok masing-masing pojok, sehingga semua pojok itu menghasilkan suara yang bisa ditembak dari depan maupun dari belakang. Jadi udah oke banget ya dari speaker Sony di seri MHCV 43D-nya ini. Walaupun ini keluaran lama, tapi fitur-fiturnya sangat lengkap dibandingkan dengan merek lain. Nah, selain itu party light-nya pun sudah lengkap banget. Dia mampu menghasilkan lampu dari bagian atas, bagian samping, bagian depan, dan bagian bawahnya. Di bagian belakangnya tidak ada ya, berbeda dengan seri MHCV 83-nya dan di bagian belakang itu ada. Tapi di seri ini dia full di bagian depan dan bagian samping saja. Oke, itu saja sih untuk fitur-fitur kelebihan dari speaker Sony di seri MHCV 43D-nya ini. Dan di sini saya akan spill sedikit ya mengenai kualitas audionya. Kita akan tes untuk kualitas audionya lagi. Sip, langsung saja kita mulai. Nah oke, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas audio dari speaker Sony di seri MHCV 43D-nya ini. Di sini saya udah koneksikan ke perangkat HP saya ya melalui Bluetooth. Di sini kita tinggal play. Dan kalian bisa dengar sendiri ya bagus apa kualitas audionya.
Jadi kurang lebih itu dia yang tahap pengetesan kualitas audio dari speaker Sony di seri MHCV 43D-nya ini. Dan untuk harganya di sini langsung saja saya spill. Harga sebelum cashback itu di kisaran 6.049.000 ya, dan setelah cashback ditambah lagi 400, kurang lebih harganya itu menjadi 5.600.000-an. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan harga promo ini dari speaker Sony ini, nanti kalian bisa langsung saja datang ke toko kami yang ada di Bali ya, dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.